Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rakan-rakanku sekalian, ya, para muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan cuba lagi untuk membincangkan, ya, hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah iman kita, tauhid kita dalam menyikapi kehidupan di era akhir zaman yang penuh dengan cabaran dan juga fitnah, ya. Puan-puan dan tuan-tuan, kita semua ini sebetulnya tengah dipermainkan, ya. Tetapi dengan kecerdikan kita tahu itu sebuah permainan. Namun apabila kita tidak merasa cerdik, kita akan mudah untuk dipermainkan, ya, oleh tangan-tangan orang-orang kafir yang mereka tidak henti-hentinya, tidak redanya, ya, kita ini berada istiqamah di atas jalan yang lurus, ya. Itu satu kenyataan, satu fakta yang perlu kita akui dalam kehidupan di akhir zaman ini. Maka supaya Allah rasa cemburu kat kita, supaya Allah menunjukkan sikapnya yang begitu cemburu kat kita, Allah menjadikan pelbagai tipu daya orang-orang kafir itu tidak berarti untuk kita. Itulah bentuk cemburunya Allah kat kita. Sungguh Allah begitu cemburu kepada hamba-hambanya yang beriman, sehingga Allah akan berusaha untuk melindungi hamba-hambanya itu atas dasar kecemburuannya. Allah tak nak hamba-hambanya yang beriman itu memberikan loyalty, ketundukan, kepatuhan kepada orang-orang kafir, sehingga Allah menutup mata hati orang-orang kafir itu tidak mampu untuk menjangkau, ya, orang-orang beriman yang bertakwa dan yang beramal saleh. Dan kita berusaha untuk mentakwakan diri kita melalui pengetahuan, yaitu dengan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dama in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kalian semuanya dua perkara yang apabila dua perkara itu kalian pegang kukuh, pegang kuat-kuat, pegang dengan teguh, kalian tidak akan dapat disesatkan, dipesongkan oleh siapapun yang tak suka dengan kalian. Maka kalian akan hidup dengan bahagia karena kita tidak tersesat. Maka menjadi satu urgensi, keperluan kita, ya, belajar secara sistematik, belajar secara berstruktur, belajar pada sumber yang betul, ya, mengkaji sunnah Nabi yang sahih, ya, mentadabbur Al-Quran Al-Karim yang diriwayatkan secara mutawatirah, ya, sehingga Allah membela kita, Allah menolong kita, Allah menutup mata orang-orang kafir sehingga tak mampu mencelakakan kita, karena kita ada kecerdikan yang Allah bagi sehingga mampu melihat bahwa kita ini sebetulnya dalam permainan orang-orang kafir. Maka hari ini kita akan bincang, ya, dua hadis. Hadisnya pendek. Hadis yang pertama mungkin saya tak seberapa nak panjangkan karena mungkin perbincangannya tidak perlu untuk diperpanjangkan, yaitu hadis yang ke-927. Tapi saya akan bacakan dahulu hadisnya, baru kita masuk pada hadis yang ke-928, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar marfu'an, ihlifu billahi wa barru wasduqu fa innallaha yakrahu ay yuhlafa illa bih. Daripada Ibnu Umar marfu'an, yang terus bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah bersabda yang bunyinya seperti ini, ihlifu billah, bersumpahlah kalian atas nama Allah, wa barru, dan penuhilah sumpah kalian dengan baik, wasduku, dan kalau bersumpah ucapan kata-kata yang jujur, yang benar,
Fa innallaha yakrah, karena sesungguhnya Allah itu tak suka ayyuhlafa illa bihi, seseorang itu bersumpah bukan dengan namanya. Perempuan, mungkin kita bertanya sejenak di sini. Mengapa kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran, Allah boleh menggunakan nama-nama makhluknya? Boleh menggunakan bintang, boleh menggunakan bulan, matahari, siang, malam, menggunakan angin, menggunakan umur Nabi, menggunakan dirinya sendiri, boleh menggunakan apa saja ya yang terkait dengan Allah ataupun yang terkait dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kalau kita sebagai hamba-hambanya tidak dibenarkan untuk bersumpah melainkan dengan nama Allah? Oke. Kita hendak tahu bahwa sumpah itu hanya digunakan pada perkara yang penting. Dan untuk menunjukkan pentingnya sesuatu yang kita hendak sumpahkan itu, kita menggunakan ya medium sumpahan itu dengan sesuatu yang besar, yang agung, yang mulia. Dan tidak ada yang memiliki nilai besar, agung, mulia melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Aliyyu, Al-Muta'al, Al-Kabir dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita mengaitkan bahwa apa yang hendak kita sumpahkan itu dengan nama Allah agar kita tidak mempermainkan sesuatu nilai besar itu. Ya, agar orang juga boleh faham, oh ini nak bersumpah menggunakan nama Allah yang besar, ya, wallahi, tallahi, wabillahi. Itu menunjukkan bahwa jawaban atas sumpah itu nilainya besar, sehingga seseorang itu akan rasa ingin tahu apa yang hendak disumpahkan oleh ustazah itu, yang hendak disumpahkan oleh anak saya itu, yang hendak disumpahkan oleh suami saya, istri saya itu. Ya, ya selalu kita silap. Kita bersumpah tapi tak menggunakan nama Allah. Sumpah, swear, begitu. I swear. Siapa tak tahu kenapa ada dua benda ni. I swear. Ya. Bukan satu. Saya bersumpah atas nama Allah bahwa saya tidak mencuri. Oh, maknanya jawaban atas sumpah itu perkara besar, bahwa dia hendak menafikan ya marwah dirinya yang tercoreng, tercemar atas dakwaan pencurian. Ya. Maka dalam bab sumpah ini tak boleh semua benda-benda kecil remeh-temeh kita sumpah. Yang latah kita hari ini adalah benda kecil, hanya setakat letak kunci, sumpah saya tak letak kat situ. Makan pun sumpah saya dah makan. Nah, itu pun nama Allah tidak ada tapi pakai sumpah juga. Aksamu annala akum. Saya bersumpah saya tidak berdiri. Apa nilai berdiri? Apa nilai makan? Sampai nak bersumpah. Iya. Jadi jangan budayakan bersumpah atas sesuatu yang nilainya kecil, karena ketika kita bersumpah Allah perintahkan kita untuk bersumpah atas namanya, itu artinya apa yang kita sumpahkan itu perkara besar begitu. Ya. Jadi lepas ini kalau kita nak bersumpah, bersumpahlah dengan cara yang diridai oleh Allah. Barang siapa yang bersumpah bukan dengan menggunakan nama Allah, maka dia sudah dianggap musyrik. Ya. Seperti hadis sebelum-sebelum ini ya. Orang Yahudi datang mengkritik Nabi dan para sahabat. Katanya Nabi dan para sahabat sudah musyrik, kufur itu karena bersumpah tidak menggunakan Allah, yaitu menggunakan makhluk, wal Ka'bah, demi Ka'bah, ya kan? Ya. Masya Allah wa syi'tu, ya, apa Allah kehendaki dan jua aku kehendaki. Itu sudah bab kesyirikan ya. Benda ini kecil, dianggap kecil dalam bab sumpah bukan menggunakan nama Allah, itu syirik. Tetapi dalam perbincangan ahli ilmu itu besar. Benda yang kecil kadang-kadang menurut orang jahil dianggap besar. Benda yang besar menurut orang jahil dianggap kecil. So kita yang sudah belajar untuk berilmu, kita akan memposisikan secara adil. Yang besar kita anggap besar, yang kecil kita anggap kecil, sehingga kita tidak clear dalam menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Oke,
Itu saja yang saya boleh sampaikan terkait hadis yang pertama. Ya, untuk lebih intensnya terkait dengan sumpah ini, Anda boleh pelajari apa yang saya ajarkan dalam kelas Al-Aqsam fil Quran, sumpahan Allah dalam Al-Quran, sehingga kita boleh membuat komparasi. Ya, kalau Allah saja bersumpah itu dengan benda-benda besar dan jawabannya itu sangat besar, nak menjentik hati orang-orang yang kufar. So kita kalau bersumpah pun kena contoh Allah, ya. Jangan bersumpah dengan jawaban sumpah itu benda remeh-temeh, setakat nak makan, setakat nak pegang handphone, nak setakat benda-benda semua. Kadang saya pun kalau dekat Arab tu sangat menyampah. Orang Arab ini paling mudah. Benda kecil je, billahi, tallahi, wallahi, sampai kita dah malas orang Arab kita dengar orang Arab cakap wallahi. Benda sikit wallahi. Maka kita tak boleh seperti itu. Kalau kita sudah tadabbur Al-Quran, kita akan menggunakan pada tempatnya. Jangan melata menggunakan sumpah, karena sumpah itu kita mengangkat nama Allah itu besar, maka letakkan pada posisi yang besar. Itu saja pesan saya. Okey. Hadis yang ke-928, ya. Kita akan bacakan hadis ini. Sila puan-puan dengar, ya, dengar baik-baik apa yang saya sampaikan ni. An Ibn Abbas qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah azza wa jalla, qala al-hanifiyyatu samhatu. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. An Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas, ya, dengar ya anakku semuanya di sini. Qala, telah berkata Ibnu Abbas, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyan. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun ditanya oleh sahabatnya, ayyul adyan ahabbu ila Allah azza wa jalla, agama mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, berkatalah Rasulullah ketika ditanya itu sallallahu alaihi wasallam, al-hanifiyatus samhatu, yaitu agama yang memiliki sifat al-hanifiyah dan memiliki sifat as-samha. Apa hanifiyah? Yang lurus. Apakah samha? Yang mudah. Nilai sebuah hadis ke Al-Quran, ke yang terkait dengan teks-teks agama ini, kalau kita tidak tadabbur, menggunakan potensi akal mulia kita berupa kalbu kita untuk berfikir, memang kita kurang berbekas dalam memaknai hakikat sebuah nas. Karena itu, terjemahan yang bersifat tekstual seperti ini, kita perlu untuk memperhalusinya dengan keterangan-keterangan yang terdapat pada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ya. Hadis ini membicarakan tentang masalah agama. Dan kita hari ini hidup dalam keadaan agama yang kita anut dipermainkan oleh pemeluknya sendiri. Dan permainan-permainan kalangan ahli agama ini terhadap agamanya sendiri ditertawakan oleh orang-orang kafir. Dan kita tidak ingin diri kita sebagai bahan tertawaan orang kafir, karena kita a'laun wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita ini tinggi di sisi Allah selagi kita beriman kepada zat yang tinggi. Melalui hadis ini saya mengajak puan-puan memiliki ghirah, memiliki satu kecemburuan pada agama kita, agar agama kita itu tidak dipermainkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang beragama warisan atau orang-orang yang ada kepentingan dengan dunia lalu menghancurkan agama kita. Lalu kita transfer kecemburuan kita pada agama kita itu untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita diciptakan oleh Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak kita dalam keadaan fitrah diciptakan oleh Allah,
memiliki fitrah, yaitu istiqamah di atas jalan yang lurus. Kalau hari ini kita tak faham tentang isu agama Islam di akhir zaman, kita tak tahu apa yang hendak kita wariskan pada anak-anak kita. Saya sendiri kalau misalnya membaca surah Maryam, saya kadang menangis kepada Allah. Macam mana seorang nabi meminta, merayu di umurnya yang tua untuk memiliki anak, dan ketika Allah bagi anak di umurnya yang tua, apakah hasrat yang terpendam selama itu dalam hati seorang nabi yang sudah berumur, Nabi Zakaria alaihissalam? Aku nak wariskan agamaku kepada anakku. Sekarang kita nak wariskan apa? Apa warisan kita untuk anak kita, perempuan? Adakah kita nak wariskan membina legasi untuk generasi? Ini pekerjaanku sebagai seorang CEO, kamu teruskan nanti nak. Ini harta bendaku, banyak itu. Ada ayam, ada kambing, ada semua ternak itu, engkau urus balik. Ini tidak. Quran tak kata macam itu. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya. Agar anakku nanti itu mewarisi agama yang aku pegang, yang merupakan agama moyangku Nabi Yaqub, agar ketika aku mati Allah redai aku sebagai seorang ayah yang telah mewariskan agama pada anak-anak. So sekarang macam mana kita nak wariskan agama kita pada anak-anak kita, sedangkan agama kita sendiri kita tak pernah mengerti apa sifat agama kita, mengapa kita menganutnya, memeluknya, mengapa kita perlu ghirah, cemburu kepada agama kita. Layaknya kita cemburu pada suami kita, sehingga ketika suami kita keluar, kita jaga penampilannya, jangan terlalu molek sangat, nanti perempuan suka kat dia. Kita berusaha menjaga agar hak suami kita diarahkan kat kita, bukan pada wanita lain. Kita cemburu pada suami kita, sehingga nantinya ketika kita cemburu pada suami kita, ya, maka Allah tutup perempuan lain untuk jatuh cinta pada suami kita. Atau seperti cemburunya suami kita pada kita, sehingga setiap penampilan kita ditegur oleh suami kita. Umi, begini tudungnya. Umi, pakaiannya itu agak membentuk begini. Umi, begitu. Umi, suaranya. Selalu kita diatur dan diatur. Kenapa? Cemburunya suami kat kita. Kita yang tak faham tentang cemburu, kita macam, it's okay je yang, tak ada apa-apa pun. Saya pakai okay. Padahal suami kita yang perhatikan kita. Dia cemburu kat kita. Dia tak mau apa yang patutnya kita beri kat suami kita, kita beri pada lelaki lain. Ya. Maka demikian juga kita memperlakukan sesuatu yang kita cintai, yaitu agama kita. Maka ditanyalah Nabi SAW, mana agama yang paling dicintai oleh Allah? Artinya, kalau seseorang telah bertanya begini, mana di antara agama yang dicintai oleh Allah? Ya itulah agama yang akan dipertahankan oleh Allah. Karena Allah akan cemburu pada agama itu. Sehingga orang kafir bagaimanapun untuk memadamkan cahaya, liyutfi'u nurallahi wa yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir itu dengan systematic structure untuk memadamkan cahaya Islam, ya, tetap sahaja Islam akan terselah. Karena Islam itu dinul haq, din yang benar. Maka ketika dipadamkan, dia terselah cahayanya. Ketika dia dikuburkan, maka dia bangkit. Ketika dia ditekan, dia muncul. Itu Islam. Itu kenapa? Karena cemburunya Allah. Cemburunya Allah kepada siapa? Kepada agama kita. So pertanyaannya sekarang adalah, adakah kita memiliki nilai kecemburuan pada Islam itu? Lalu kita wariskan kepada anak-anak kita? Tentu tidak. Kalau kita tak mengenal tentang Islam, agama yang dicintai Allah itu bagaimana sifatnya. Maka sekarang ini kita bincang tentang agama kita. Ya, saya merasa betul-betul di akhir zaman ini memegang bara api. Rasa geram, tak tahu nak buat apa, hati je yang mengingkari. Marah yang tidak habis, tidak henti. Saya tuangkan kata-kata kebencian, kemarahan saya ini hanya kepada Allah Ta'ala, yang memiliki zat yang memiliki kecintaan kepada agamanya sendiri. Ya Allah, saya tak tahu nak. Rasa geram itulah tanda daripada
kita memegang bara api, kita tak ada kuasa, ya. Kita kadang orang Islam ketika diberi kuasa diam, tidak mau menggunakan kuasa itu layaknya Abraham Lincoln 30 tahun berjuang untuk mewujudkan cita-citanya. Ketika jadi seorang presiden, terus cita-citanya itu di apa? Diwujudkan. Tapi umat Islam tidak. Karena apa? Tidak memiliki ghirah kepada Islam itu sendiri. Oke. Ayul adyani ahabbu ilallah ya azza wa jalla. Agama mana yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Ini bukan bermakna Allah itu mencintai agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama Parsi, agama Hindu, agama Buddha. Bukan. Maksudnya adalah ramai para pemeluk agama klaim bahwa agama mereka itu yang dicintai Tuhan. Apatah lagi agama Yahudi Nasrani yang dikatakan sebagai agama samawi yang diubah oleh para pengikutnya. Mereka klaim bahwa agama mereka agama yang dicintai Tuhan mereka dan mengatakan diri mereka sebagai kekasih Tuhan, begitu. Ya. Atas dasar sangkaan manusia, khususnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang jahiliyah yang mendakwa mereka itu punya agama, yang agama itu dicintai, maka seorang sahabat bertanya, mana di antara agama-agama yang diklaim oleh pengikutnya sebagai agama yang dicintai oleh Allah? Nabi tidak menjawab agama Islam. Perhatikan di sini. Qala al-hanifiyatus samha. Nabi tidak menyebutkan agama Islam. Tapi jangan salah anggap. Ketika Nabi tidak menjelaskan tentang, maksudnya ketika Nabi tak menjawab dengan jawaban al-Islam atau dinul Islam, itu karena Nabi hendak menunjukkan sifat yang sepatutnya pada agama yang akan dicintai oleh Allah. Dan dua sifat ini hanya ada pada agama Islam. Dan mengapa sifat ini dinisbahkan kepada lafaz yang sering digunakan Al-Quran untuk mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam. Sentiasa dengar tak dalam Quran siapa Nabi Ibrahim itu? Selalunya Ibrahim akan dikaitkan dengan Hanif, orang yang lurus, ya kan? Seperti contoh, misalnya kalau Anda buka dalam surah yang ketiga ayat berapa? Ayat 67 atas silap ya. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana Hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Atau rujuk mana-mana saja tentang Ibrahim, di situ mesti akan dilekatkan kata Hanif. Bukan bermakna ini agama baru. Ya, kita akan coba kaji. Dari kajian inilah akhirnya kita mengerti tentang agama yang kita peluk selama ini, bahwa agama Islam memiliki sifat yaitu al-hanifiyah. Yang kedua as-samha. Oke, mari kita cek apa makna al-hanifiyah sehingga Anda belajar hadis ini belajar tentang hakikat agama Anda sendiri. Yang mungkin selama ini kita tadi itu memeluk Islam bukan atas pikiran kita, tapi kita mengikut tradisi moyang kita, ibu kita, ayah kita. Hah? Iya, sama dengan tradisi agama yang lain. Oke. Al-Hanifiyah, ya, itu dia berasal dari kata al-hanfu, ya, al-hanafu. Al-hanafu itu maknanya adalah al-inhiraf. Al-inhiraf itu artinya adalah condong, berpaling dari, miring, atau menyimpang dari. Ya, al-inhiraf itu menyeleweng, begitu dianggap katanya menyeleweng. Inhiraf itu maksudnya menyeleweng itu berpaling, ya, berpaling dari. Kenapa agama yang dicintai oleh Allah itu dikatakan al-hanifiyah sifatnya? Yang hanif dari asal kata hanaf itu adalah condong atau miring atau
menyimpang. Oke. Tradisi orang-orang Arab jahiliyah adalah tradisi penyembah berhala. Dan manusia secara umumnya adalah sedikit yang beriman pada Allah. Banyak yang kufur kepada Allah. Menolak wahyu, memperturutkan hawa nafsu. Maka ketika seseorang itu tidak mengikuti sesuatu yang bersifat majority, melawan arus, melawan mainstream begitu, maka dia dianggap sebagai al-munharif, orang yang menyimpang. Oke, saya contohkan. Kalau di Malaysia, mazhab yang dianut adalah mazhab mainstreamnya adalah Imam Asy-Syafi'iyah. Maka kalau ada orang yang tidak menggunakan mazhab Syafi'iyah, bahkan membantah mazhab Syafi'iyah, bahkan berpaling dari mazhab itu, maka dia dianggap sebagai al-munharif, orang yang berpaling dari mazhab Syafi'iyah dan dianggap sebagai penyeleweng, dianggap sebagai pemberontak begitu, pembangkang begitulah. Kita juga begitu. Di era akhir zaman, orang sudah kelabu pandangannya. Furqan tidak ada, pembeza tak ada. So majority 90% mereka follow non-Muslim. Hanya 10% yang tetap konsisten berdiri di atas panduan Quran dan Sunnah. Mana yang dianggap sebagai al-munharif, al-hanifiyah itu? Yang 10%. Maka daripada mana al-munharif, al-inhiraf, para ulama mengatakan bahwa al-hanfu bermakna al-mail, condong. Al-mail, condong. Min asyirk, daripada kesyirikan. Condong dari kesyirikan ila at-tauhid, menuju tauhid. Condong dari kesyirikan menuju tauhid. Condong daripada hawa nafsu menuju wahyu. Condong daripada syahwat menuju fitrah begitu. Condong dari menuju, berpaling dari menuju. Nah, itu makna al-hanf. Maka al-hanifiyah itu diartikan secara kelazimannya adalah at-tauhid. Paham tak? Kalau Anda belajar bahasa Arab, Masya Allah, memang Anda akan banyak diasah untuk berpikir. Bayangkan, al-hanifiyah dalam terjemahan itu yang lurus. Al-hanifiyah, al-hanifah dalam Quran itu diterjemahkan dengan tauhid. Sebetulnya makna tauhid, makna lurus itu adalah konsekuensi dari akar bahasa al-inhiraf, yaitu berpaling daripada kesyirikan. Kalau berpaling, maknanya hakikatnya dia menuju sesuatu. Kalau menuju sesuatu, itu kepada lawannya. Kalau kita berpaling daripada kesyirikan, maknanya kita menuju kepada tauhid. So, al-hanifiyah artinya tauhidullah. Dan kalau kita berpaling daripada sesuatu, dari sesuatu, yang majority orang buat, misalnya berpaling daripada, contoh, kita berpaling daripada agama Nasrani, kita berpaling daripada agama Yahudi misalnya, ataupun kita berpaling daripada segala arah-arahan agama Yahudi Nasrani, hakikatnya kita hendak istiqamah, lurus. Maka Islam ketika diartikan sebagai agama Hanifah, dia adalah dinul qayyim, yang mengajak seseorang untuk berdiri tegak lurus ketika dia tadinya itu berpaling daripada agama selain Islam menuju agama Islam, daripada syirik menuju tauhid, daripada hawa nafsu menuju fitrah. Oke, nampak tak di sini? Daripada nafsu menuju fitrah, daripada hawa menuju wahyu. Jadi kalau kita perhatikan bahwasanya al-hanifiyah itu adalah maknanya tauhidullah, dan tauhidullah itu adalah fitrah manusia. Masya Allah, saya kalau mengutak-atik bahasa dalam Al-Quran dengan berpandukan kepada kajian-kajian mereka yang intens dalam ilmu lughah, ilmu balaghah, kita akhirnya mengerti kenapa Rasul tidak mengatakan bahwa ahabbul adyan ilallahi al-Islam atau dinul Islam, tetapi ahabbul adyan ilallahi azza wa jalla al-hanifiyatus samha. Sebab kita nak dibawa kepada konteks bahasa dulu. Ma makna al-hanifiyah? Al-inhiraf. Wa ma makna al-inhiraf?
menyeleweng atau berpaling dari apa? Daripada syirik menuju tauhid. Maka hanif artinya tauhid. Daripada nafsu ya menuju fitrah, maka al-hanif namanya fitrah. Daripada hawa menuju wahyu, maka al-hanif berpastikan wahyu. Jadi nampak konsekuensi bahasa ini tinggi dalam sebuah penafsiran. Ya. Karena itu puan-puan, saya coba bawakan satu ayat dalam Al-Quran yang ayat ini banyak disalahartikan dalam ilmu parenting, yaitu surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Ya, yang sebelumnya bincang tentang masalah rumah tangga, masalah anak, masalah suami istri. Surah Ar-Rum ayat 30. Perhatikan dulu bila saya bacakan ayatnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya. Kita diminta fa'aqim, aqamah, menghadapkan wajah kita kepada agama yang hanifah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajah kamu pada agama hanifah, yaitu agama tauhid. Mengapa? Fitrat Allah, itulah sebagai fitrah Allah yang digariskan, allati fataran nasa 'alaiha, digariskan pada manusia, diletakkan pada fuad manusia sebagai tolak ukur. Tolak ukur apa? Dalam memilih agama nanti. Makanya agama Islam tidak pernah hadir dipaksakan. La ikraha fid din. Kenapa? Karena agama Islam, risalah Islam dalam bentuk wahyu, jika disampaikan, ianya akan mengalir sendiri menuju fitrah kita yang Allah dah letak, dan tidak ada perubahan sampai bila-bila atas fitrah kita. La tabdila li khalqillah. Bahwa fitrah itu merupakan garisan ciptaan Allah dalam diri kita. Dan itulah ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi ramai manusia yang tak faham perkara itu. Tengok, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kita semua di kata Quran tidak faham bahwa dalam diri kita ada fitrah. Mengapa kita belum memeluk Islam? Lantaran risalah yang Nabi sampaikan itu terus connect, match dengan kita punya fitrah. Sehingga Ibnu Ashur mengatakan, dalam diri kita sudah ada yang namanya petunjuk, sehingga memudahkan petunjuk yang bersifat luaran, yaitu wahyu, senang untuk masuk. Jadi itu hakikat fitrah. Jadi jangan disalahkan fitrah itu kepada makna yang lain. Ada fitrah, ada sibghah, ada maslahah. Ya, fitrah itu tadi itu. Tak kisah kafir mukmin, dua-duanya ada fitrah itu. La tabdil li khalqillah. Maka ada orang kafir kenapa masuk Islam? Karena ada fitrah. Cuma kita yang punya anak, tolong jaga fitrah anak kita. Bukan jaga permainan anak kita. Bermain bukan isu fitrah. Fitrah jelas. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah. Muhammad Ratib An-Nabulsi menafsirkan, ketika Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajah kamu pada agama yang lurus, agama tauhid, agama yang berpaksikan pada wahyu itu, fitratallah, itulah fitrah Allah. Jadi makna fitrah itu adalah al-istiqamah, ya, ila din al-hanif, pada agama yang lurus. Dan mengapa isu agama kita ini dikaitkan dengan al-hanifiyah? Yang sebutan kata hanif itu dalam Quran didominasi oleh Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam diklaim oleh agama selain Islam. Diklaim oleh siapa? Diklaim oleh siapa? Yahudi dan juga Nasrani. Maka kita sekarang dengar ya di Emirat misalnya, hendak dibangunkan satu peradaban katanya. Peradaban agama, 3 agama sekali. Sehingga boleh manusia memiliki 3 agama karena asalnya sama, yaitu agama Ibrahim, agama Abrahimiyah. Ada simbol Kristen salibnya, ada simbol bintang Davidnya, ada simbol bulan dan bintangnya.
dianggap sebagai agama yang sama. Saya risau hadis ini tak difahami, terus dikatakan, dijustifikasi, yang penting agama merujuk pada Ibrahim, semua benar. Sehingga kita tak perlu mengatakan Islam itu adalah agama yang benar. Saya nak katakan Islam itu bukan agama yang paling benar. Kalau paling benar, akan ada agama yang benar lainnya. Islam itu agama yang benar. Maka Allah katakan dinul haq, bukan dinul ahaq. Din yang benar. Oke, kembali pada permasalahan tadi itu. Kenapa disebut Hanifiyah? Ketika Rasul ditanya tentang Islam yang tentang agama yang paling dicintai oleh Allah. Oke, kita kena tahu bahwa siapakah hamba yang paling dicintai oleh Allah? Yang dikatakan sebagai kekasih Allah. Saya tanya. Ya. Ibrahim itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya, tidak hanya diakui oleh umat Islam sebagai nabi yang digelar sebagai Khalilullah, tapi juga diakui oleh orang Yahudi, orang agama Yahudi, agama Nasrani, sehingga masing-masing mendakwa mereka adalah keturunan daripada agama Abrahimiyah. Ya. Jadi kita kena tahu bahwa Ibrahim diangkat, ya, digandingkan dengan Hanif, karena tidak ada sesuatu yang very special dalam Ibrahim, dalam Quran, melainkan satu perkara. Apakah itu? Tidak menyekutukan Allah. Maka diambillah satu simbol yang sangat jelas yang hanya ada pada Ibrahim sebelum Nabi kita. Sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad. Sebelum Nabi kita, gelaran Khalilullah Allah sematkan hanya untuk Nabi Ibrahim. Dengar cakap Ustazah, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah menamakan, menggelar Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dan kalau kita baca tentang Ibrahim dalam Al-Quran, tidak ada ayat tentang Ibrahim melainkan akan ada bunyi wa ma kana minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin wa ana bari'um minal musyrikin wa ana bari'um minal musyrikin. Betapa hebatnya Ibrahim dalam menentukan tesis tauhidullah melalui fenomena alam, sehingga Ibrahim dikatakan sebagai bapak saintis yang menghasilkan tauhid. Ya, yang kita baca tadi, makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk kategori orang-orang yang musyrik. Ini yang perlu kita pegang, bahwa Ibrahim alaihissalam bersih, suci, kalbunya pun digelar sebagai kalbun salim. Kesalimannya itu karena terlepas daripada kesyirikan, daripada hawa nafsu, daripada tuntutan syaitan, permintaan syaitan. Bersih daripada unsur-unsur yang seperti itu. Kalau umat Islam kena bersih daripada bid'ah, bersih betul-betul Ibrahim itu, sehingga beliau mendatangi Allah dengan qalbun salimnya, sehingga beliau mendatangi ujian Allah dengan qalbun salimnya. Tidak ada yang very spesial dalam kisah Ibrahim, melainkan Allah akan bagi kata Hanifah, kemudian Nabi Ibrahim itu tidak musyrik itu, dan itulah makna Hanif, Hunafa, ad-din al-khalis, agama yang ikhlas, yang bersih, dipurifikasikan, dimurnikan daripada unsur-unsur kesyirikan itu. Ya, kalau Anda baca surah Al-Bayyinah, jangan cuma tahu Al-Bayyinah live saja, Bayyinah channel. Apa makna Al-Bayyinah itu? Itu ada dalam surah Al-Bayyinah itu. Ada sebutan kata Hunafa, dan kata Hunafa itu menjelaskan tentang makna sebelum ayat itu. Coba baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina hatta munfakina ta'tiyahumul rasulum fiha wa ma tafarraqal wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tahu arti hunafa? Sebagai hal keadaan yang menjelaskan tentang makna mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kepada Allah hanya pada agama yang benar. Maknanya hanya menyembah Allah sahaja. Tidak ada unsur kesyirikan, itu makna hunafa. Dan itu hanya ada pada Ibrahim sebelum Nabi kita. Sehingga Ibrahim digelar sebagai Khalilullah. Ma makna Khalil? Khalil dari asal kata khalla, khalla, yang menyelah. Artinya tauhid Nabi Ibrahim, kecintaan pada Allah semata, itu sudah masuk dalam hatinya, menyela-nyelai seluruh lapisan hatinya. Bahkan dalam sebuah syarh hadis dikatakan, hati yang ikhlas, hati yang hanif, itu sebetulnya yang menyempitkan daripada selain Allah. Selain Allah ketika datang disempitkan, aku tak nak terima. Tapi kalau untuk Allah dibuka lebar-lebar, macam pintu rumah. Jika yang datang seseorang yang mulia, dibuka pintu secara lebar. Jika yang datang itu seorang perompak, ditutup rapat-rapat pintu itu. Itulah makna hunafa. Masya Allah. Hati yang disempit, ya. Makna Khalil, ya, kalau dalam syarah hadis itu, makna Khalil itu adalah seseorang yang Allah beri kalbu, yang kalbunya itu ketika mana didatangi selain Allah disempitkan, ketika Allah yang datang dibukakan. Karena itu saya perlu tekankan di sini, Nabi kita Muhammad SAW bukan Habibullah, tetapi Nabi kita Muhammad SAW adalah Khalilullah. Gelaran Habib itu umum untuk siapa saja boleh, karena dia terkait dengan mahabbah, biji yang tertanam dalam kalbu. Tetapi kalau Khalil itu dah lain daripada mahabbah, dia sudah menyela-nyela dan merasuk dalam jiwanya. Itu Khalil. Apa buktinya, wahai ustazah, bahwa Nabi kita bukan Habibullah? Saya tak mendapatkan satu hadis pun, ya, setakat kajian saya, dan saya juga merujuk pada pakar-pakar hadis dalam beberapa referensi. Nabi tak mengatakan dirinya sebagai Habibullah, tapi Nabi menyebut dirinya dalam hadis sahih, ya, dalam hadis sahih. Nanti boleh dicek dalam hadis sahih. Saya bacakan hadisnya. Begini Nabi kata, Innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Innallah, sesungguhnya Allah, ittakhadhani, telah menjadikan aku khalilan sebagai kekasih, kama takhadha, seperti mana Allah menjadikan Ibrahim khalila, Ibrahim sebagai khalil. Jadi kekasih Allah itu ada dua. Satu, Ibrahim alaihissalam, yang mana Ibrahim berdoa kepada Allah agar diutuskan Nabi di Mekah, dan itulah Nabi Muhammad, dan digelar menjadi khalil juga. Jadi kalau ditanya dalam Islam itu dua nabi, siapakah nabi yang digelar Allah sebagai khalil? Ya, dua, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Karena itu makna khalil itu konsekuensinya tinggi. Cuma ketika Nabi hendak mengambil seorang kekasih dari kalangan manusia, Allah ghirah, Allah jealous, Allah tak bagi. Sehingga Nabi tadinya mau mengangkat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil, Allah tak bagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq hanya sebagai sadiq, sebagai kawan kepercayaannya sahaja, sebagai sahabatnya. Karena itu kalau hadis ini, saya bagi tahu hadis ini sahih, tapi kalau ada tambahannya wattakhadha Rasulullah Abu Bakrin khalila, itu hadis dhaif. Ya, jangan ada tambahan yang ketiga. Ya, jangan ada tambahan yang ketiga. Cuma dua ini saja yang sahih. Ya, innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Oke, itu rahasia kenapa Rasulullah ketika ditanya tentang agama yang paling dicintai oleh Allah, Rasul terus mengingat sebutan kata Hanif yang Quran menyebut untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini kita tak boleh nak menimbulkan agama baru, agama Ibrahim begitu, tak boleh. Dan sekarang di Malaysia saya dah nampak benda ini. Dan agama ataupun ajaran Ibrahimiyah, Abraham katanya, yang katanya diambil dari Indonesia, lagi-lagi Indonesia sangat inspiratif orang Indonesia dalam hal keburukan ke kebaikan.
yang sekarang tuh sudah masuk kepada kalangan officer ya, dekat milisia ya. Mungkin kita perlu hati-hati. Kita ini hanya akan nampak benda itu buruk, tidak betul, batil kalau kita mengkaji yang betul. Kita risau, kita tak pernah belajar sunnah Nabi, tak pernah tadabbur Al-Quran, hanya setakat khatam. Lalu kita mendakwa diri sudah berinteraksi dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, tetapi kita tetap boleh menerima ajaran-ajaran pagan yang masuk dalam dunia motivasi dan akhirnya memunculkan agama-agama baru. Ya. Kenapa saya boleh cakap begini? Karena saya sebagai seorang penceramah tentu mendapatkan banyak masukan daripada ahli pengajian, ya, murid-murid tentang keadaan rumah tangganya. Ya, ada yang sudah mulai menganut agama Abraham, ya. Itu saya nak bagi tahu sebelum berlaku lagi di kalangan perempuan bahwa Islam ini diserang dari umat Islamnya, ya. Umat Islam ini diserang dari berbagai arah. Arah pemikiran boleh, arah bisnis boleh, arah pendidikan boleh, arah apa saja boleh. Islam ini arah kesehatan, arah perniagaan, arah pertanian. Kita ini kalau tidak faham taktik iblis itu kalau nak mengacau kita sebagai ahli agama, dia masuk dalam isu agama. Iblis ini kalau tengok kita daripada kalangan ahli corporate, ahli businessman, businesswoman, dia masuk dalam dunia bisnis. Kalau iblis tengok kita ni cenderung kepada dunia motivasi, dunia training, dia masuk dalam dunia itu. Ya, semua akan dimasuki. Sehingga kita tak selamat tanpa dua panduan Quran dan Sunnah yang seperti mana Rasulullah SAW sabdakan. Sekali lagi, makna Al-Hanifiyah itu sangat identik dengan pencitraan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Maka perempuan kalau belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, tolong pelajari dengan segenap hati, jiwa, perasaan, karena benda ini benda besar nilainya. Semua agama samawi klaim Ibrahim itu moyang mereka, klaim Ibrahim itu orang Yahudi, klaim Ibrahim itu orang Nasrani. Kita tak klaim pun Ibrahim itu orang Islam, tapi Allah dah letak, ya, bahwa mana-mana ketundukan manusia yang diarahkan hanya pada Allah Ta'ala, itulah hakikat al-Islam. Mana-mana manusia yang berpaling daripada kesyirikan menuju Allah Ta'ala, itulah Al-Hanif. So Islam dan Al-Hanif itu pun berbeza. Islam itu disifati dengan Al-Hanif, ya. Tetapi Al-Hanif tidak pernah berlaku dalam agama Nasrani ataupun agama Yahudi. Sebab orang Nasrani menuhankan Isa. Sebab orang Yahudi menuhankan hawa nafsu. Kita dua-duanya buat, apalagi kita ini. Ya, Yahudi tidak, Nasrani tidak, Islam pun tidak. Masya Allah. Perempuan semuanya. Yang kedua adalah as-samha. Agama yang as-sahl, yang nilai Islam itu adalah mudah untuk diaplikasikan, bukan dimudah-mudahkan. Minta maaf ya, tolong bezakan mana kata as-samha, mudah, fleksibel, dengan dimudah-mudahkan. Islam tak boleh dimudah-mudahkan. Contoh, Anda ada air, ketika datang azan berkumandang, Anda tak boleh. Islam itu kan as-samha, agama yang mudah. Jadi aku malas nak gunakan air, malas. Ada air, aku nak tayamum je, lalu tempelkan tangan ini ke dinding. Itu tidak boleh. Memudah-mudahkan Islam bukan pada tempatnya, itu namanya mempermainkan Islam. Apa makna samha di sini? Islam itu mudah, artinya dari segi tauhid memudahkan kita. Ya, tak perlu kita bertawasul dengan siapa, syekh siapa, itu siapa. Langsung direct pada Allah. Mudah tak? Mudah. Tak susah. Dalam bab ubudiyah, dalam bab penyembahan ibadah, ketika Anda tak menjumpai air, Anda boleh tayamum. Mudah. Ketika waktu tak cukup dengan safar Anda yang banyak bebanan berat, Anda boleh cukup dengan menjamaknya. Jamak qasar. Boleh. Kan? Ketika Anda dalam perjalanan tak tahu arah kendaraan ini ke kiblat ke lawannya kiblat, tak payah tengok kiblat.
terus sholat je. Karena fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kita menghadap, kita jumpa Allah di situ. Tapi kalau tak safar begini, ya kalau sholat syarat sahnya, ya tentulah kita menghadap kiblat, betul dah? Dan ketika menghadap kiblat pun jangan terlalu over sangat, sampai tak boleh gerak sedikit darjah pun. Yang penting menghadap, sengit sedikit kurang darjahnya tak ada masalah. Yang penting ada kiblat. Itu Islam mudah. Islam mudah dalam syariat. Perempuan diminta tutup aurat, iya kan? Termasuk kakinya. Pakai jubah, minta izin Nabi. Bolehkah Nabi untuk jubah perempuan diturunkan kadarnya? Boleh. Buat shibron, dibuat. Maka ada jubah yang hampir menyapu tanah. Yang tanah itu orang Arab kadang, ya non muslim mungkin boleh kencing, sudah kena najis dan lain sebagainya. Al-ma'fu anhu. Pakaian itu dimaafkan oleh Allah. Karena kalau setiap mau sholat dicuci, menyusahkan. Oke? Itu dari segi syariat. Dari segi sosial, sangat mudah bersosial ini sebetulnya. Tapi perkara yang perlu saya tekankan, jangan terus Islam itu dimudah-mudahkan, diremeh-temehkan, sampai benda besar dianggap tak bernilai. Di akhir zaman ini perkara besar, isu tentang masalah ubudiyah, tentang masalah khusyuk, sudah tak dianggap lagi perbincangan besar. Iya. Jadi itulah perempuan, Islam itu mudah tolerance ya terhadap sesama manusia. Cuma jangan terlalu over tolerance. Islam itu kalau tolerance bukan kita disuruh over tolerance. Over tolerance itu artinya apa? Benda yang nyata-nyata membahayakan umat Islam jangan terus ala samha ajalah, kita tolerance sajalah, samahani. Seorang murid, saya cerita ya, dekat Mesir. Selalu gagalnya murid dekat Mesir ini adalah ketika mereka tak mampu menjayakan hafazannya. Karena syaratnya untuk dapatkan ijazah itu mesti ada hafazan Quran yang telah disepakati oleh university untuk diujikan. Tiba-tiba kawan kita, ada orang Indonesia, ditanya sama syekhnya, dibacakan Quran, ayat sekian-sekian, terus diminta istamir, sambung. Apa yang dia cakap? Samahani ya doktor, samahani ya doktor, samahani ya doktor. Tolong pada saya dokter, saya tak hafal. Ya Allah, berkali-kali orang itu, pelajar itu meminta agar disamha, ditoleransi oleh pensyarahnya. Akhirnya disuruh keluar, dibagi masa. Ketika dibagi masa itu dia bagi kawannya. Awak tak hafal kan? Nanti minta begini je. Samahani ya dokter, samahani ya dokter, samahani ya dokter. Masuk yang kedua. Disuruh hafalkan. Iqra al-juz misalnya as-samin, baca juz yang ke-8. Dia tak tahu juz ke-8 itu apa, tak boleh baca. Keluar satu argumennya, samahani ya doktor, samahani ya doktor. Enta minin, kamu dari mana? Min Indonesia. Indonesia? Naam. Itulah, disuruh keluar. Itulah barra, keluar. Bila keluar, kawannya sudah berdebar yang ketiga ini tanya, gimana kamu boleh keluar? Senang je, cakap samahani dokter. Masuk yang ketiga. Belum masuk yang ketiga, sama. Disuruh teruskan sampai akhirnya pensyarah ini macam rasa geram, dipermainkan, dimudah-mudahkan gitu. Yang ketiga datang tuh sama juga, belum datang-datang sudah samahani ya dokter, mahafidtush, saya belum lagi menghafal. Akhirnya pensyarahnya marah, katanya, Iqra ma hafidta, baca apa yang kamu hafal. Akhirnya baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai akhirnya pensyarah mengatakan, kita, kenapa begini? Indonesia kullu kita, orang Indonesia itu semua macam ini ke? Akhirnya keluar. Coba tengok, nampak tak seorang pensyarah dipermainkan oleh murid-muridnya? Nampak.
Dia menggunakan kata apa? Samahani ya doktor. Samahatan ya doktor, ya doktora. Tidak boleh. Mengapa tak bagi samha di situ? Karena dia dikirim ibu bapaknya ke Mesir untuk belajar. Kenapa tak belajar? Lain kan? Ketika waktunya sebelumnya itu Mesir dilanda peperangan. Semua murid-murid perang begitu, ataupun berlaku letupan apa begitu, ataupun pengeboman, sehingga ketika hancur pura-pura tempatnya tak sempat belajar. Dia boleh samahatan ya doktor, minta maaf dokter, tolong ada saya malam tadi rumah saya terbakar apa semua. Tak ada apa-apa, tak tahunya tengok bola, tak tahunya main game misalnya. Ya, maka disinilah saya nak bagi tahu, jangan menggunakan hadis ini untuk justifikasi bahwa Islam itu toleransi yang gila-gila toleransi sampai tak tahu bagaimana nak posisikan toleransi dalam Islam. Pasal kata samha inilah Islam katanya toleransi sampai akhirnya Islam tak punya wibawa hari ini. Umar, kenapa Islam boleh hidup pada zaman Umar itu? Karena Umar tahu menempatkan posisi toleransi dalam beragama. Ketika sebagai pemimpin umat Islam memimpin dunia, umat Islam memimpin rakyat, ada zimmi, ada non-muslim gitu. Tak apa bincang toleransi. Sekarang kita bukan pemimpin dunia, kita itu dikuasai oleh pemimpin non-muslim. Lalu kita bincang tentang isu toleransi. Kita patutnya bincang semangat untuk ghirah pada Islam, bukan untuk toleransi pada orang-orang non-muslim. Karena non-muslim tak pernah toleransi kat kita. Ya, toleransi dalam arti apa? Dalam arti semua pemikiran orang kafir kita masukkan dalam diri kita. Itu bukan toleransi. Ya, diperhalusi makna kata toleransi itu. Ya, karena itu kata-kata toleransi sangat mudah disebut dan meruntuhkan khilafah Islamiyah itu sendiri. Itu saja daripada Ustazah. Semoga puan-puan boleh mengambil manfaat daripada kelas ini. Semoga Allah bagi pencerahan kat kita, Allah bagi furqan kat kita, Allah bagi ghirah kat kita, sehingga Islam tegak lantaran ada umat Islam yang masih ghirah dengan agamanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.